ayat mana kalau saudara mendengar nama Zakaria yang lebih terkenal dari itu. Not by might, nor by power, but by my spirit. Itulah ayat yang paling populer dari kitab Zakaria. Sesudah itu, Zakaria merupakan orang asing. Baik, kita masuk di introduction lebih dahulu. Zakaria artinya apa? Yahweh remember. Tuhan mengingat. Saya nggak tahu Pak Johan masih ingat nggak? Dalam bahasa Arab, kaum muslim suka mengaji sesudah sembahyang malam, apalagi bulan puasa. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu namanya apa? Zikir. Zikir. Perhatikan huruf Z, KR. Ini kan Zakaria. Zikir itu artinya mengingat. Ada persamaan. Zakaria artinya Yahweh mengingat. Jadi ingat, kalau kita berada dalam kesusahan, kesulitan, Tuhan mengingat kita. God remembers. Itu arti namanya. Lalu timingnya mana lebih dahulu? Hagai beberapa bulan lebih dahulu dari Zakaria. Apa itu Tuhan pakai nabi itu waktu Hagai selesai dia masuk atau sama-sama? Sama-sama. Cuma yang satu menekankan pembangunan, yang satu menekankan dari segi spiritualnya. Jadi kalau dikombain jadi lebih sempurna. Zakaria melayani tidak lama, dari tahun 520 sampai 518. Jadi ceritanya begini. Bangsa Yehuda ditawan di Babylon berapa tahun? 70 tahun. Dari tahun berapa sampai tahun berapa? 70 tahun betul. Dari tahun berapa sampai tahun berapa? 605 atau 606 sampai tahun 536. Itulah 70 tahun. 605 sampai berapa? 605, 606 sampai tahun 536. Kapan Babylon tumbang di tangan Korea? Iya. Tahun 539. Kemudian Cyrus memberikan dekret yang pertama tahun 536, bangsa Yehuda diizinkan kembali ke Yerusalem. Tahun berapa? 536. Nah, kalau saudara pelajari di sini, kurang lebih 20 tahun sesudah kembali ke Babylon, mereka bertanya-tanya, apakah Tuhan masih hadir di tengah-tengah umatnya? Dan mereka mulai discourage. Yang tadinya semangat, sekarang semangatnya hampir pudar. Nah, di saat semangat mereka memudar, Tuhan kirim siapa? Zakaria. Tuhan kirim Zakaria untuk menguatkan kembali umatnya. Dan kemudian Tuhan memberikan a series of prophetic vision. Kalau sudah pelajari buku Zakaria dari awal sampai akhir, ada berapa vision?
Paling sedikit berapa ya? Ada 8 vision yang Tuhan berikan. Sebagian kita akan pelajari malam ini, sebagian kita akan pelajari Jumat mendatang. Dan vision ini berisi apa? Vision of hope, penglihatan yang berhubungan dengan hope. Jadi apa assignment yang diberikan kepada Zakaria? Untuk membangkitkan kembali semangat mereka yang sudah pudar. Jadi ingat, Hagai dan Zakaria kontemporari, sejaman. Hagai fokusnya adalah pembangunan kembali Ka'bah yang terlantar. Sedangkan Zakaria menerangkan dari segi kerohanian. Dia tekankan Mesias akan datang. Kita harus melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya, dengan segenap tenaga sekarang ini. Itulah tema. Coba Pak Ringo baca introduction, kalimat yang terakhir. Paragraf kedua boleh. Paragraf kedua. Ya, pendahuluan. Zakaria yang namanya berarti Tuhan mengingat, memulai pelayanan kenabian beberapa bulan setelah Hagai memulai pelayanannya. Jadi Hagai lebih dulu beberapa bulan. Baru Zakaria. Ya, terus Melalui penglihatan, Zakaria mempelajari rencana Allah masa kini dan masa yang akan datang. Kerajaan kekal Allah akan segera datang, tetapi Nabi itu memanggil kepada semua yang hidup pada zaman itu untuk melayani Allah sekarang. Bagian baik dari buku itu dipusatkan atas bagaimana mereka hanya melakukan itu saja. Pekan ini dan pekan depan kita akan melihat pada apa yang telah dinyatakan Tuhan kepada kita melalui Dia. Jadi sejumlah atau sebagian besar daripada buku Zakaria dipusatkan kepada bagaimana mereka harus melayani Tuhan. Itulah yang menjadi temanya. How they serve the Lord, untuk persiapan bagi kerajaannya yang akan datang dengan segera. Sekarang kita masuk di discussion. God's promise. Ada 3 pertanyaan yang ditanyakan oleh umat Tuhan pada waktu itu. Jadi ingat, semangat mereka semakin pudar. Kurang lebih 20 tahun sesudah mereka kembali dari Babylon. Jadi untuk membangkitkan kembali semangat mereka, Tuhan kirim Zakaria. Nah sekarang kita baca ayatnya, pasal 1 ayat 1 sampai 3. Dalam bulan yang ke-8 pada tahun kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Berekhya bin Iddo. Bunyinya, sangat murka Tuhan atas nenek moyangmu. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Janganlah kamu seperti nenek moyangmu yang kepadanya para nabi yang terdahulu telah menyerukan demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk
dan dari perbuatanmu yang jahat. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Terus Nenek moyangmu di mana mereka? Dan para nabi, apakah mereka hidup untuk selama-lamanya? Tetapi segala firman dan ketetapanku yang telah kuperintahkan kepada hamba-hambaku, para nabi, bukankah itu telah sampai kepada nenek moyangmu? Maka bertobatlah mereka serta berkata, sebagaimana Tuhan semesta alam bermaksud mengambil tindakan terhadap kita sesuai dengan tingkah laku kita dan perbuatan kita, demikianlah Ia mengambil tindakan terhadap kita. jadi waktu mereka baru kembali dari pembuangan di Babil, kesukaan meluap-luap di hati mereka, kegembiraan karena mereka bisa kembali ke tanah air mereka. Tetapi selang beberapa waktu lamanya, kesukaan berubah menjadi kekhawatiran. Ada 3 pertanyaan. Apakah mereka akan tetap aman di negeri mereka, ataukah musuh akan datang lagi untuk mengganggu mereka? Ini kekhawatiran yang pertama. Karena serangan Babil dahulu itu tidak pernah mereka lupakan. Betapa ngerinya, betapa dahsyatnya. Akankah peristiwa itu terulang kembali? Yang kedua, apakah Tuhan sudah mengampuni ketidaksetiaan mereka di masa yang silam? Yang ketiga, apakah yang akan terjadi di hari depan mereka? Jadi 3 pertanyaan ini menghantui pikiran mereka 20 tahun sesudah mereka kembali ke Yerusalem. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, maka bertubi-tubi Zakaria menerima penglihatan dari Tuhan. Sekarang paragraf kedua, Pak Manurung bisa baca. Di hari Minggu. Dalam penglihatan ini, Zakaria melihat malaikat Tuhan untuk menjadi penengah bagi Yehuda. Dia mulai dengan pertanyaan, berapa lama? Dalam Alkitab, pertanyaan ini sering digunakan sebagai ungkapan kesengsaraan bangsa itu dan permohonan untuk bantuan Tuhan. Jadi kalau pertanyaan dimulai dengan kata berapa lama, itu mengartikan sebagai ekspresi dari orang banyak bahwa mereka dalam keadaan distress dan memohon kepada Tuhan untuk segera memberikan pertolongan. Teruskan Pak Mulu. Jawaban dari pertanyaan itu langsung datang melalui malaikat yang kemudian memberikannya kepada nabi itu. Itu berisikan kata-kata yang menjanjikan kebaikan dan penghiburan dari Allah. Itu adalah berhubungan dengan pertanyaan ini. Jadi semua pertanyaan ini intinya adalah bangsa Yehuda merasa was-was, merasa cemas, apakah yang akan terjadi kepada mereka? Akankah peristiwa penyerbuan musuh terulang kembali? Apakah Tuhan masih bersama dengan kita? Jadi ada perasaan yang menunjukkan distress, stressful di tengah-tengah bangsa Yehuda. Kemudian
jawabnya. 3 pertanyaan ini dijawab. Zakaria 1 ayat 14. Berkatalah kepadaku malaikat yang berbicara dengan aku itu, serukanlah ini, beginilah firman Tuhan semesta alam, sangat besar usahaku untuk Yerusalem dan Sion, tetapi sangat besar murkaku terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman. Jadi ini jawaban Tuhan. Zakaria diperintahkan oleh Tuhan untuk mengumumkan bahwa Tuhan, bahasa Inggrisnya, was very zealous for Jerusalem. Zealous itu apa? Cemburu. Cemburu. Cemburu itu baik atau tidak baik? Baca kalimat berikutnya, Pak Menurung. Paragraf yang ketiga. Zakaria diminta untuk menyatakan bahwa Tuhan mereka cemburu atas Yerusalem. Jadi kalau katakan the Lord was very jealous to Jerusalem, ini cemburu positif atau negatif? Positif. 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 Baca terus. Kecemburuan bisa memiliki arti negatif, Aha. tetapi dalam Alkitab itu juga mengungkapkan kasih Allah. Allah mengasihi umatnya dan mengharapkan mereka tetap setia. Oke. Di hukum yang mana, di 10 hukum, disebutkan akulah Allah yang cemburuan. Kedua ya. Akulah Tuhan yang cemburu. Kalau katakan Tuhan itu cemburu, implikasinya apa? Tuhan saya. Tuhan sayang. Tuhan sayang sekali sama umatnya yang dianggap istrinya secara rohani. Dan Tuhan mengharapkan istri rohaninya ini setia kepada janji pernikahan. Tapi yang terjadi sebaliknya. Terus Pak Menurung. Berbeda dengan kasihnya ke Yerusalem. Malaikat itu berkata bahwa Tuhan telah marah terhadap bangsa-bangsa yang telah memperlakukan umatnya begitu kejam. Jadi Tuhan melalui Zakaria menyatakan kepada umatnya bahwa Tuhan sangat zealous, sangat sayang kepada umatnya. Tapi sebaliknya sangat murka kepada bangsa-bangsa yang telah memperlakukan umatnya dengan secara kejam. Terus Tuntutan yang syarat diberikan terhadap bangsa-bangsa yang menambahkan malapetaka kepada disiplin ilahi dengan perlakuan yang terlalu kejam terhadap tawanan. kalau sudah perhatikan, apa judul pelajaran hari Minggu? Apa judul pelajaran hari Minggu? Kata-kata penghiburan kehidupan. Comforting words of life. Kata-kata kehidupan yang sangat memberikan penghiburan. Tuhan memberikan kata-kata ini untuk menguatkan kembali semangat yang telah pudar. Bahwa Tuhan sayang kepada Yerusalem, sebaliknya Tuhan marah kepada bangsa yang telah memperlakukan umatnya secara dengan kejam. Itu adalah inti daripada pelajaran hari Minggu. Kemudian kita masuk di pelajaran hari Senin. Di hari Senin diambil dari Zakaria pasal yang kedua. Pasal yang kedua berisi khayal, vision. Vision tentang apa? Kalau saudara baca, khayal-khayal Zakaria ini susah nampaknya untuk diartikan.
tapi kita akan coba memahaminya. Khayal tentang apa? Coba kita baca Zakaria pasal yang kedua. Pak Johan, mulai ayat pertama. Zakaria 2 ayat pertama. Aku melayangkan mataku dan melihat tampak seorang yang memegang tali pemukul. Lalu aku bertanya, kemanakah engkau ini pergi? Maka ia menjawab aku, ke Yerusalem untuk mengukurnya, untuk melihat berapa lebarnya dan panjangnya. Dan sementara malaikat yang berbicara dengan aku itu maju ke depan, majulah seorang malaikat lain mendekatinya, yang diberi perintah, berlarilah, katakanlah kepada orang muda yang di sana itu, demikian, Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang terbuka oleh karena banyaknya manusia dan hewan di dalamnya. Dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Kalau saudara baca kalimat-kalimat tersebut tadi, apa intinya? Apakah Tuhan bersikap positif atau negatif kepada umatnya? Kalau baca ayat-ayat yang dibacakan oleh Pak Johan tadi. Karena sesungguhnya Tuhan beserta mereka, tapi mereka khawatir. Kalau baca sampai ayat yang keberapa tadi Pak Johan baca? Kelima, nadanya positif ya. Bahwa Tuhan itu sangat menyayangi Yerusalem. Paragraf kedua Pak Johan. Baca keterangan hari Senin paragraf kedua. Kembalinya Tuhan secara dramatis untuk tinggal di rumah yang dibangun kembali menyebabkan orang-orang yang kembali dari penawanan memuji Tuhan. Sion tempat tinggal dari Raja yang agung yang disebut Putri Sion. Satu sebutan yang menunjukkan rasa kasih, mengingat harapan yang mulia itu. Sion diundang untuk bergembira karena Tuhan sendiri akan memelihara umatnya. Setiap orang yang menyentuh umat Tuhan menyentuh biji matanya. Baik. Jadi Tuhan akan menjaga umatnya seperti Tuhan menjaga biji matanya. Nah, kalau saudara perhatikan, salah satu organ tubuh yang paling peka, paling sensitif adalah apa? Mata. Kalau sebutir pasir saja masuk di mata kita, kita kelabakan ya. Kita panggil istri kita, tolong tiup yang keras, tiup lagi, tiup. Jadi kita merasa sangat terganggu kalau mata kita terganggu, kelilipan. Begitu juga Tuhan. Kalau umatnya diganggu, itu seperti mengganggu apa? Nah, jadi umatnya merupakan biji mata Tuhan. Mengartikan bahwa Tuhan sangat sayang dan Tuhan akan menjaga biji matanya. Pak Manulung baca terus. Nabi itu berkata bahwa pada hari Tuhan banyak bangsa non-Ibrani akan datang dan menggabungkan dirinya kepada perjanjian Tuhan. Rencana semula Allah adalah bahwa bangsa-bangsa sekitar Israel akan melihat bagaimana Israel melayani Allah yang benar, menghasilkan berkat dan kemakmuran. Jadi saudara, plan A, rencana pertama dari Tuhan untuk Israel memang luar biasa. Israel disuruh stop di Bukit Sinai, masih ingat? Di sana sumpah pernikahan diadakan
Tuhan katakan, kalau kamu menurut apa yang kuperintahkan kepadamu, maka kamu akan menjadi bangsa yang rajani, bangsa yang terpilih, harta kesayanganku, kerajaan imam. Itu adalah rencana mulia dari Tuhan bagi Israel. Lalu Israel ditaruh di satu tempat yang namanya Kanaan. Mengapa Kanaan? Karena itulah tempat yang paling strategis di bumi. Jembatan dari 3 benua. Nah, kalau saja Israel setia menurut kepada hukum Tuhan, maka bangsa Israel ini akan merupakan exhibit kelas 1A. Pertunjukan yang luar biasa hebatnya, bahwa kalau satu bangsa menurut dengan cermat akan hukum Tuhan, beginilah jadinya. Makmur, menjadi terang, menjadi berkat kepada masyarakat sekelilingnya. Itu rencana Tuhan. Dan kalau sampai Israel setia kepada Tuhan, Yesaya 60 ayat 1-3 katakan apa? Masih ingat Yesaya 60 ayat 1-3? Pak Simbolon. Pak Simbolon baca. Yesaya 60 ayat 1-3. Yesaya. Bangkitlah, menjadi teranglah. Kalau bahasa Inggrisnya, arise and shine. Bangunlah dan bercahaya-cahayalah. Maka apa? Baca terus. Sebab terangmu datang dari kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Jadi sementara dunia ditutupi oleh kabut dosa yang gelap, pada kamu ada apa? Terang yang datang dari Tuhan. Maka janjinya apa? Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Jadi bangsa-bangsa berduyun-duyun akan datang kepadamu. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Itu adalah plan A-nya Tuhan. Case in point, Heng, siapa? Janjinya raja-raja akan datang kepada kamu. Contohnya siapa? Queen Sheba. Itu hanya satu disebut contohnya. Queen Sheba dari negeri yang jaraknya 2000 km naik onta, nyebrang gurun pasir, belum bahaya perampokan. Tapi ratu itu begitu kepingin mengetahui tentang hikmatnya Salomo, berani naik onta. Sampai akhirnya bertobat atau tidak? Kalau baca komentarnya Yesus di Matius 12, pada hari kebangkitan, Ratu Sheba akan ada di sana. Itulah rencana Tuhan bagi bangsa-bangsa yang lain. Berbondong-bondong akan datang ke Yerusalem, belajar tentang firman Tuhan. Karena waktu Queen Sheba datang ke Salomo, Salomo tunjukkan juga Ka'bah. Dan Queen Sheba bertanya, banyak pertanyaan Queen Sheba. Semua Alkitab katakan pertanyaan dijawab oleh siapa? Sehingga Queen Sheba katakan, saya sudah dengar tentang kerajaan, tapi separuh belum dikabarkan. Masih ingat sebutan Julius Caesar? Vini Vici. Aku datang, aku lihat, aku menaklukkan. Tapi kalau Queen Sheba setelah ketemu Salomo, dia terbalik. Aku datang, aku melihat, aku ditaklukkan. Dia bertobat menjadi umat Tuhan. Queen Sheba kembali ke negaranya, dia ceritakan apa yang sudah terjadi.
Itulah plan A-nya Tuhan. Tapi kesulitannya, gagalnya plan A ini bukan karena salahnya Tuhan. Israel gantinya nurut, dia apa? Melanggar. Sehingga bukan berkat-berkat yang turun, akhirnya yang turun ada apa? Kutuk demi kutuk kepada siapa? Kepada Israel. Nah, ini diulang-ulangi bukan hanya oleh Nabi Yesaya, oleh Zakaria, tapi apa mau dikatakan, itu semua terjadi sampai akhirnya Tuhan terpaksa mengatakan, kerajaan Allah diambil dari kamu. Israel ditolak sebagai bangsa pilihan, diganti dengan Israel rohani, yaitulah kita. Jadi dari segi kacamata dunia memang Israel hebat, tapi dari kacamata Tuhan, Israel sudah ingkar daripada hukum Tuhan. Dan sekarang, nah, Zakaria senada dengan Yesaya. Kalau kamu setia kepada hukum Tuhan, Yerusalem akan menjadi pusat bumi. Raja-raja akan datang, bangsa-bangsa akan datang, dan mereka akan belajar kebenaran dari mana? Dari Yerusalem. Sekarang tidak mungkin lagi. Yerusalem namanya saja berarti kota damai. Tapi hari-hari terjadi peperangan. Sayang. Oke. Jadi Tuhan punya rencana yang baik bagi Israel, tetapi rencana itu gagal karena Israel ingkar daripada perjanjian dengan Tuhan. Baik, sekarang masih di hari Senin, bagian kedua. Pak Manulung baca paragraf yang keempat. Melalui nubuatan Zakaria, janji Allah bukan kehancuran dari bangsa-bangsa, tetapi memasukkan mereka di antara umat-umat perjanjian Allah. Jadi rencana Tuhan bukan menghancurkan negara-negara kafir, tapi untuk membawa mereka bergabung dengan umat Tuhan. Terus, janji masa depan adalah hasil dari inisiatif Allah sendiri dan kerinduan dari nabi-nabi Alkitabiah. Yesus Kristus menugaskan gerejanya untuk mengkhotbahkan kabar keselamatan ke seluruh dunia yang semua orang temukan di dalam Yesus, jika mereka menerima itu untuk diri mereka sendiri. Rasul Paulus menyebut rencana Tuhan ini misteri yang tersembunyi berabad-abad lamanya. Roma 16 ayat 25. jadi Tuhan punya rencana sebenarnya sangat apa? Sangat mulia. Dia mau supaya akhirnya seluruh dunia selamat melalui Israel sebagai alat di tangannya. Tapi Israel gagal, sehingga rencana yang disebut plan A gagal, bukan karena kegagalan Tuhan, tapi kegagalan Israel. Maka Tuhan mengadakan plan B. Plan B-nya adalah spiritual Israel, yaitu kita yang dipilih sebagai umat pilihan. Kemudian bagian kedua ini sangat indah. Kalau bagian pertama God's promise, bagian yang kedua God's assurance of salvation. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama ada satu nabi yang disebut the gospel prophet. Siapa itu? Di Perjanjian Lama kan banyak nabi-nabi, tapi ada satu yang disebut the gospel prophet. Perjanjian Lama. Yesaya. Ayat mana yang paling populer yang menceritakan tentang Mesia? Yesaya pasal
Ada satu, jangan lupa ya, Yesaya 53 itulah pasal yang paling populer di buku Yesaya. Karena itu menceritakan tentang kedatangan Mesias ke dunia ini. Tapi jangan lupa Yesaya 53 ayat 1 itu seharusnya dimulai dengan Yesaya 52 ayat 13. Jadi pembagian fasalnya kurang tepat. Jadi kalau baca Yesaya 53 harus dimulai dari Yesaya 52 ayat 13 sampai Yesaya 53 ayat terakhir. Itu satu chapter. Nah, ayat yang sebanding pentingnya dengan Yesaya 53 adalah Zakaria pasal yang ketiga. Kalau saudara baca Zakaria pasal yang ketiga, saudara pasti akan terhibur. Dan inilah yang menghibur bangsa yang sudah mulai kecewa sekembalinya dari Babylon. Pasal 3 ini enak dibaca dan mudah dimengerti. Coba Pak Manurung baca dulu Zakaria pasal yang ketiga. Zakaria pasal ketiga. Ya. Kemudian ia memperlihatkan kepada imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan. Siapa? Imam besar Yosua berdiri di mana? Berdiri di hadapan malaikat Tuhan. Oke, terus Sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. jadi ini seperti di ruang pengadilan. Ada yang terdakwa, ada yang didakwa. Yang mendakwa siapa? Iblis. The accuser of the brethren adalah iblis. Yang pekerjaannya hanya menuduh dan mendakwa. Kemudian Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya. Tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Kemudian ia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya, sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Lalu malaikat Tuhan itu memberi jaminan kepada Yosua. Katanya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus kelataranku, dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. Oke. Kalau sudah baca pasal yang keempat atau pasal yang tadi baca pasal yang ketiga ya, pasal yang ketiga ini pemandangan terjadi di mana? Di ruang pengadilan. Setan pendakwa. Imam besar itu melambangkan siapa? Imam besar Yosua melambangkan siapa? Umat Tuhan. Jadi setan mendakwa umat Tuhan. Apa tuduhan setan? Apa dakwaan setan? Tuhan, ini orang berdosa. Dia adalah milik saya. Tapi Tuhan menghardik dia. Apa katanya? Dia adalah
puntung yang sudah di snatch from the fire. Apa maksudnya? Diselamatkan dari mana? Dia adalah puntung yang sudah di snatch itu ditarik dari dapur api. Yang dimaksud dapur api itu yang mana? Coba buka pelajaran hari Selasa. Pak Manurung baca paragraf ketiga. Allah menolak tuduhan itu. Jadi Tuhan menolak tuduhan yang dilancarkan oleh setan kepada Joshua yang mewakili melambangkan umat Tuhan. Baca terus. Mengingatkan penuduh bahwa dalam kemurahannya dia telah memilih Yosua. Lebih dari itu, umatnya telah mengalami semua penderitaan sesuai dengan ukuran penghukuman Allah. Yosua dan umat yang sisa telah disebut seperti kayu yang terbakar dari api yang menghancurkan. Amos 4 ayat 11, yaitu dari penawanan yang lama di Babilonia. Jadi api itu melambangkan ini adalah umat Tuhan yang sudah dihukum di dalam tawanan Babylon. Tapi sekarang sudah diapain? Sudah dicabut. Memang kalau saudara pelajari sejarah bangsa Yehuda, dosa apa yang menyebabkan sampai Yehuda harus masuk ke tawanan di Babel? Dosa penyembahan berhala. Kemudian dengarkan ini. Sesudah mereka masuk sebagai tawanan di Babylon, Nyonya White mengatakan penyakit penyembahan berhala sembuh total. Artinya mereka betul-betul tidak mau lagi untuk apa? Menyembah berhala. Mereka tobat, mereka kapok. Sejak ditawan di Babel, mereka tidak mau lagi menyembah berhala. Malahan menjadi kelebihan. Kalau tadinya pendulum mengayun ke kiri menyembah berhala, sesudah Babylonian Captivity, pendulum itu lari terlalu kemana? Ke kanan. Sampai akhirnya over. Mereka jadi fobi terhadap penyembah berhala, sampai akhirnya mereka menjadi masyarakat yang eksklusif. Misalkan saja Ka'bah. Di dalam rencana Tuhan tidak ada pagar pemisah antara orang Yahudi dengan orang kafir. Tapi mereka bikin. Karena takut jangan sampai mereka terbabit kembali kepada penyembahan berhala. Waktu bangsa Samaria menawarkan diri untuk bangun Yerusalem, mereka bilang, kita ini bersaudara. Kami ada uang, ada tenaga, bagaimana kalau kami bantu untuk membangun? Yehuda katakan apa? No way. Kami akan bangun sendiri. Kenapa mereka tolak? Karena jangan sampai mereka terbabit kembali kepada penyembahan berhala yang masih dipraktekkan oleh orang Samaria waktu itu. Jadi penyakit yang satu sembuh, masuk ke penyakit yang lain. Itulah siapa? Israel. Tapi cerita yang di sini, yang dilihat di dalam khayal di pasal yang ketiga tentang Imam Joshua, ini adalah good news. Bahwa walaupun kita sudah berdosa, kalau kita bertobat, menerima Tuhan sebagai juru selamat kita akan diselamatkan. Jubah kotor yang dipakai oleh Joshua diganti dengan jubah yang baru. Lalu kepala kita ditaruh apa? Serban. Itu maksudnya apa? Kita punya pikiran diubah.
menjadi pikiran yang baru. Nabi Yesaya katakan, maka aku akan memberikan kepadamu hati yang baru, pikiran yang baru. Hati yang keras seperti batu sudah dibuang, aku memberikan kepadamu hati daging. Jadi pasal yang ketiga ini memberikan satu jaminan bahwa walaupun Yehuda pernah berbuat dosa, kalau mereka terima Tuhan sebagai juru selamat, mereka akan diampuni. Makanya judulnya di hari Selasa apa? Kesediaan Allah untuk mengampuni. Kemudian bagian yang kedua itu terdapat dalam paragraf yang selanjutnya. Coba Pemanurung baca lagi. Akhirnya Yosua ditugaskan untuk melakukan kehendak Allah dan berjalan pada jalannya. Sebuah sikap yang menghasilkan berkat-berkat Allah yang berlipat ganda. Nah, kemudian kutipan Ellen White di para nabi dan raja. Baca. Imam besar itu tidak dapat mempertahankan dirinya sendiri atau umatnya dari tuduhan-tuduhan setan. Ia tidak menyatakan bahwa Israel bebas dari kesalahan dengan berpakaian kotor yang melambangkan dosa-dosa yang orang yang banyak itu, yang dipakainya sebagai wakil mereka. Ia berdiri di hadapan malaikat, mengakui dosa mereka, namun menunjuk kepada pertobatan dan kerendahan hati mereka, dan bersandar pada kemurahan Sang Penebus yang mengampuni dosa. Dengan iman, ia menuntut janji-janji Allah. Those promises include the covering of Christ's righteousness. Tidak ada di janji-janji tersebut tentunya mencakup the covering of Christ's righteousness. Jadi kebenaran Kristus dihitung menjadi kebenaran kita. Inilah ayat yang sangat indah sesudah Yesaya 53 di dalam perjanjian lama. Mengapa? Karena menceritakan bahwa walaupun kita seperti imam besar mempunyai tabiat yang kotor, hidup yang kotor, kalau kita terima Yesus sebagai juru selamat, maka yang kotor akan diganti dengan yang baru, dan kepada kita akan diberikan pikiran yang baru. Seperti imam besar Yosua diberikan turban oleh Tuhan. Bagian yang berikutnya, kalau ini janji pengampunan, bagian berikutnya janji tentang apa? Tentang power. Ini adalah kaya yang berikutnya, pasal yang keempat. Apa judulnya? Not by human power. Bukan oleh kekuatan manusia. Masih ingat problem yang dihadapi oleh Yehuda? Mereka sedang membangun Ka'bah, tapi banyak rintangan dari dalam dan juga rintangan dari luar. Lalu kembali Tuhan memberikan khayal kepada Zakaria. Nah, sekarang kita baca pasal yang keempat. Pak Simbolon. Zakaria 4. Ya, mulai ayat pertama. Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku. Lalu dibangunkannyalah aku seperti seorang yang dibangunkannya dari tidurnya. Maka berkatalah ia kepadaku, apa yang engkau lihat? Jawabku, aku melihat tampak sebuah kandil dari emas sebelumnya dan tempat minyaknya di bagian atasnya. Apa yang dilihat? Saya mau supaya kita
kita mengerti benar-benar isi khayalnya. Apa yang dia lihat? Apa itu? Kalau bahasa Inggrisnya lampstand. Bahasa Inggrisnya apa? Kaki dia. Aku melihat kaki dia. Kenapa kaki dia? Baca apa simbolnya? Itu ada 7 pelitanya dan ada 7 corok pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Dan pohon zaitun ada terukir padanya, satu di sebelah kanan tempat minyak itu dan satu di sebelah kirinya. Oke. Lalu berbicaralah aku, kataku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya itu? Jadi Nabi Zakaria pun bingung, apa ini artinya? Jadi kalau saudara bingung, jangan stres. Nabi juga bisa apa? Bingung. Zakaria ini dapat khayal tapi dia apa? Tidak mengerti apa maksudnya ini. Untung ada malaikat yang menjelaskannya. Baca terus. Maka berbicaralah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak tuanku. Maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Nah, ini bicara sehubungan dengan apa? Dengan pembangunan Ka'bah. Itulah yang menjadi problem bagi mereka. Pembangunan Ka'bah tersendat-sendat, terbengkalai. Hagai punya approach beda. Kalau Hagai bagaimana? Hagai bilang, itulah sebabnya kamu menanam banyak tapi menuai sedikit. Kamu makan tidak sampai kenyang. Minum tidak puas. Terima gaji, gajinya masuk di kantong yang bolong. Kalau Hagai keras bicaranya. Kalau Zakaria approach-nya beda. Karena Tuhan memberikan khayal yang berbeda. Kamu membangun. Jangan andalkan kuasamu. Jangan andalkan tenagamu. Not by might, nor by power, but by my spirit. Pembangunan itu akan terjadi. Hanya kalau kamu bergantung sepenuhnya kepada roh Tuhan, itu pembangunan pasti berhasil. Kemudian ada satu ayat yang nanti saya akan tanya satu pertanyaan kepada saudara. Baca Pak Simbol. Tadi ayat 6 sudah dibaca. Ayat ke-6. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada yang gitu sekarang. Siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Oke. Apa pertanyaannya? Siapakah kamu gunung yang besar? Di hadapan Zerubabel, gunung akan menjadi rata. Ayat mana di Perjanjian Baru yang mengutip ayat ini? Saya kasih clue. Jikalau imanmu. Siapa yang ngomong begitu? Di ayat mana? Di mana Pak Juan? Sudah betul, bukunya sudah betul, pasalnya. Nah, kalau sudah baca baik-baik Perjanjian Lama, Yesus itu sering sekali mengutip. Tapi kita seringkali tidak perhatikan. Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, maka kamu akan bisa berkata kepada gunung ini, pindahlah. Maka gunung ini akan pindah. Itu refer kemana? Bahwa di hadapan Zerubabel, gunung akan apa? Gunung itu apa? Di case-nya Zerubabel apa? Masalah apa? Pembangunan. Masalah pembangunan yang tersendat-sendat oleh karena ada obstacles. Obstacles inilah gunung.
Nah kalau Yesus katakan, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu bisa akan remove the mountain. Seperti di zaman siapa? Zakaria. Jadi jangan lupa Matius pasal 17 itu diambil meminjam istilah dari mana? Dari Zakaria. Di hadapan Zerubabel gunung akan jadi apa? Rata. Asal kamu jangan bergantung kepada kuasamu, kepandaianmu, tapi bergantung kepada siapa? Roh Kudus. Not by might, nor by power, but by my spirit. Semua ini akan terjadi. Jadi, kalau nantinya Ka'bah berdiri, ingat, itu bukan oleh karena kehebatan. Itu message. Nah sekarang, sekedar untuk menambah pengetahuan detailnya, ini self-explanatory. Baca tulis Pak Simbolan. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus sekali batu itu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku demikian. Tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Jadi Zerubabel yang mulai, Zerubabel yang akan menyelesaikannya. Nah sekarang untuk mengerti makna daripada bagian-bagian kaya di pasal yang keempat, kita baca Pak Manurung, baca keterangannya hari Rebo. Mangkuk itu dengan pasokan minyaknya yang berlimpah melambangkan kepenuhan kuasa Allah melalui rohnya. Oke, jadi bowl, mangkuk itu yang dilihat dalam kaya melambangkan apa? Kepenuhan kuasa Allah. Lalu yang berikutnya apa? 7 lampu itu bersinar dengan cahaya yang berlimpah, melambangkan kehadiran Allah. Oke, jadi items yang kedua melambangkan kehadiran Allah. Kemudian yang berikutnya, yang akan menghalau semua kegelapan. Sama seperti minyak zaitun langsung mengalir dari pohon ke mangkuk yang berada di atas kandil itu tanpa perantaraan manusia. Maka kekuatan yang datang dari Allah adalah tetap dan cukup dan juga tidak membutuhkan perantaraan manusia. oke. Terus, Pekabaran dari penglihatan yang diberikan kepada Nabi itu adalah bahwa bait suci di Yerusalem akan segera dibangun. Roh Allah bukan hanya usaha manusia menjamin penyelesaian pekerjaan itu. jadi yang menjamin adalah apa? Roh Allah, bukan kesanggupan manusia sampai Ka'bah itu bisa dibangun. Terus Pak? Pekabaran yang berani ini diberikan meskipun faktanya bahwa hambatan yang dihadapi oleh para pembangun itu seperti menghadapi gunung yang besar. Jadi hambatan itulah yang dilambangkan oleh gunung yang besar, yang rata di hadapan Zerubabel. Terus Pak? Nabi itu tidak diberitahukan siapa yang dilambangkan oleh kaki dia itu. Tetapi kita bisa memastikan bahwa 2 pohon zaitun itu melambangkan 2 pemimpin Yehuda, Yosua dan Zerubabel. Jadi ingat, 2 pohon zaitun melambangkan siapa? Yosua dan Zerubabel. 2 pemimpin besar, yaitu siapa? Joshua. Zerubabel, Apa posisi Zerubabel? bupati. Gubernur. Apa posisi Joshua? Nah, jadi yang satu pemimpin rohani, yang satu pemimpin Dunia. Sipil Israel. sivil.
baik untuk mengakhiri di paragraf terakhir. Dalam ayat-ayat yang bersifat nubuatan, orang-orang Kristen diberikan prinsip-prinsip penting untuk diingat. Prinsip apa itu? Allah bisa saja memberikan tugas yang berat kepada kita, tetapi melalui pekerjaan Roh Kudus-Nya, Dia dapat menyelesaikan tujuannya. Oleh Roh Kudus, Allah memberikan kuasa untuk melakukan pekerjaannya sekarang dan Dia akan lakukan kemudian. Ini diselesaikan bukan karena usaha atau kekuatan manusia, tetapi Tuhan bekerja melalui siapa saja yang terbuka untuk digunakan oleh Dia. Jadi kalau sampai Ka'bah itu berdiri, itu bukan karena usaha manusia, tetapi oleh karena kuasa yang asalnya dari Rohul Kudus. Saya sudah masih ingat, semua kemampuan kita, semua talenta kita, semua sumber-sumber yang ada pada kita, semuanya itu harganya adalah apa? 0, 0, 0, 0, 0. Biar 1000, kalau 0 harganya sama, yaitu 0. Sampai ada angka berapa di depan? 1. Kalau ada angka 1, semua ini jadi apa? Nah, yang 1 ini siapa? Rohul Kudus. Jangan lupa itu. Tanpa Rohul Kudus, talenta kita, sumber yang ada pada kita, kesanggupan kita, kemampuan kita, 0. Sampai ada angka 1 di depannya. Itulah Rohul Kudus. Jadi pelajaran ini mengingatkan kepada kita, seringkali di masa kekecewaan, problem dalam hidup kita, seperti yang dialami oleh orang Yehuda di zaman Hagai dan Zakaria, kita juga bisa dibebaskan dari kekecewaan atau problem apapun yang terjadi dalam hidup kita. In conclusion, nomor 1, hidup kita, waktu kita, pikiran kita harus difokus kepada usaha untuk menjangkau dunia dengan kebenaran yang ada pada kita. Itu ajakan kepada kita malam hari ini. Kalau dulu orang diajak untuk kasih waktu, kasih tenaga, kasih sumber untuk bangun Ka'bah, buat kita sekarang panggilan yang sama diberikan. Kita bukan untuk bangun Ka'bah, tapi untuk apa? Untuk menjangkau, reaching the world with wonderful truth. Kita harus ambil bagian untuk hal ini. Yang kedua, beware of the danger. Ada bahaya. Agama kita jangan berubah menjadi sekedar apa? Social service. Ahli teologi yang bernama Brunner mengatakan, as fire exists by burning, so the church exists by mission. Api itu akan tetap menyala by burning. Demikian juga gereja akan tetap eksis by mission. Apa misi gereja? Untuk menyelamatkan jiwa dari kebinasaan. Kalau gereja tidak menyelamatkan jiwa, gereja itu bisa degenerate menjadi social club. Gedungnya ada, orangnya ada, program ada, tapi statusnya bukan gereja, tapi social club. Itu bisa terjadi. Lalu ada statement Ellen White di buku Nasihat bagi Pekerjaan Sekolah Sahabat.
nasihat ini keras bunyinya. Nyonya White ngomongnya begini. Ini tentang sekolah sahabat tapi berlaku untuk gereja secara keseluruhan. Sekolah sahabat walaupun disusun acaranya dengan baik, dengan alat peraga yang lengkap, organisasinya rapi dan teratur, tapi kalau tidak menarik jiwa, it is a failure. Ini applies kepada gereja secara keseluruhan. Kalau sampai gereja tidak menarik jiwa, semuanya jadi mubazir. Jangan lupa. Jadi ingat, eksistensi kita di dunia ini untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Itulah misi gereja yang pertama. Pembangunan penting, tapi jangan korbankan penarikan jiwa hanya oleh karena sibuk membangun. Yang ketiga dan terakhir, ayat ini ayat hafalan. Zakaria 4 ayat 6. Bukan oleh kuat, bukan oleh kekuatan kita, tetapi oleh apa? By my spirit. Pembangunan Ka'bah berhasil di zaman Hagai dan Zakaria karena kuasa Tuhan. Begitu juga penarikan jiwa sekarang ini hanya berhasil kalau kita dikuasai oleh Roh Tuhan. Kemudian sebelum kita tutup ada satu item yang saya mau supaya saudara mengerti. Coba buka di introduction. Di Zakaria 3 ayat 10. Pak Simbolon coba baca ayatnya. Zakaria 3 ayat 10. Di sini ada satu hal yang saya mau jelaskan. Pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Setiap orang daripadamu akan mengundang temannya duduk di bawah pohon anggur dan di bawah pohon ara. Oke, mengundang tetangganya duduk di bawah pohon anggur dan pohon ara. Apa maksudnya duduk di bawah pohon anggur dan pohon ara? Itu apa? Kemakmuran. Sama seperti Kanaan adalah negeri yang berkelimpahan susu dan madu. Itu adalah ungkapan perjanjian lama. Jadi kalau dibilang dia duduk di bawah pohon ara dan pohon apa? Anggur, artinya orang itu sudah apa? Sudah makmur. Hanya itu saya ingin. Just in case ada yang nanya, duduk di bawah pohon anggur dan pohon ara, artinya orang itu sudah berada dalam kemakmuran. Itu ungkapan.